Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas masalah artificial neural network. Kali ini saya akan membahas atau memaparkan pada bagian 2.3. Kembali lagi saya sampaikan bahwa materi ini saya ambil dari buku Ivan Nunes da Silva, Danilo Ernest Petty, Rogerio Andrade Flauzino, Luisa Helena Bartocci Liboni, dan Silas Franco dos Reis Alves. Ya, jadi ada 5 penulis dalam buku ini. Buku yang berjudul Artificial Neural Network, A Practical Course, penerbit Springer. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi dalam artificial neural network itu ada namanya proses training dan proses pembelajaran. Ya. Jadi ada proses pelatihan, kemudian ada proses pembelajaran, atau dalam buku ini ditulis Training Process and Properties of Learning. Jadi dalam jaringan saraf tiruan ini adalah fitur yang paling relevan, karena dari artificial neural network ini kemampuannya untuk belajar dari penyajian sampel atau pola, ya, nanti dari pola itu atau perilaku itu, ya, akan dipelajari oleh algoritma artificial neural network ini. Bagaimana hubungan antara input dan outputnya, kemudian nanti dapat menggeneralisasi solusi. Artinya jaringan neural network ini dapat menghasilkan output yang mendekati keluaran yang kita inginkan atau kita harapkan dari nilai masukan yang kita berikan. Ya, hal ini biasa dikenal dengan istilah machine learning atau mesin pembelajaran, di mana komputer ini mampu belajar seperti layaknya manusia. Next. Ya. Nah, dari dalam artificial neural network ini ada yang dinamakan dengan supervised learning. Kemudian ada unsupervised learning. Kemudian ada reinforcement learning. Kemudian ada offline learning, dan yang terakhir itu ada online learning.
Baik, kita akan bahas satu-satu, mulai dari supervised learning. Apa itu supervised learning? Jadi supervised ini adalah strategi pembelajaran yang diawasi, ya, yang terdiri dari menyediakan keluaran yang diinginkan untuk satu set sinyal input yang diberikan. Dengan kata lain, setiap sampel pelatihan terdiri dari sinyal input dan output yang sesuai. Untuk selanjutnya, dibutuhkan tabel dengan data input atau output. Nah, tabel ini disebut juga atribut, ya, atau nilai. Atau dengan kata lain diberikan label, ya, label yang mempresentasikan proses dan perilakunya. Ya, jadi dari informasi inilah struktur saraf akan merumuskan hipotesis tentang sistem yang dipelajari. Nah, di sini kita bisa melihat gambar ilustrasi dari supervised learning itu. Contohnya di sini ada inputan, ya, inputan gambar tomat. Kemudian kita akan memberikan pembelajaran atau training kepada model ini, pemrosesan ini, bahwa ini adalah gambar tomat, ya. Ini adalah gambar tomat. Nah, kemudian nanti diproses di sini menggunakan model-model algoritma, Nah, kemudian hasil output dari model di sini akan memprediksi bahwa ini adalah tomat. Ini tomat berdasarkan apa yang tadi sudah kita latih, ya. Di sini kita latih bahwa jika ada gambar bulat-bulat kemudian warnanya orange kemerah-merahan, itu adalah tomat. Ya, jadi itulah yang dinamakan dengan supervised learning. Jadi kita memberikan pelatihan atau pembelajaran dulu sehingga nanti mesin mampu memberikan output yang sesuai yang kita inginkan. Jadi dia awasi, namanya, ya, supervisor. Supervisi artinya diawasi. Next. Nah, yang kedua itu ada unsupervised learning. Ya. Unsupervised learning maksudnya itu adalah algoritma yang berdasarkan pembelajaran tanpa pengawasan. Jadi tidak memerlukan pengetahuan tentang yang diinginkan masing-masing keluaran, ya. Jadi dengan demikian jaringan ini atau algoritma ini mengatur dirinya sendiri ketika dia menemukan ada kekhasan, ya, atau ada pola yang sama
Ya, biasanya ini dalam model cluster atau pengelompokan ya. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya untuk unsupervised learning. Di sini ada inputan buah ya. Ada beberapa buah di sini. Kemudian nanti akan diinput ke sebuah model menggunakan algoritma machine learning. Nah, outputnya secara otomatis akan mengelompokkan ya, atau mengklasterkan sesuai dengan ciri-cirinya. Contohnya di sini tomat semua di sini. Kemudian mangga, kemudian apel ya. Itulah ilustrasi unsupervised learning, tanpa pengawasan, tanpa training ya, tanpa pembelajaran. Next, ada namanya reinforcement learning. Ya, jadi reinforcement learning ini adalah metode yang dianggap sebagai variasi dari supervisi ya. Supervised learning adalah variasinya. Ya, jadi dalam reinforcement learning ini, dalam menganalisis itu dilakukan secara terus-menerus ya, sehingga nanti akan mendapatkan output yang diinginkan. Hal ini berdasarkan dengan pendapat dari Sutton dan Bartop pada tahun 1998 ya. Jadi dalam algoritma pembelajaran ini, dia fokusnya adalah penguatan yang disesuaikan dengan parameter saraf internal yang mengandalkan informasi kualitatif dan kuantitatif diperoleh melalui interaksi dengan sistem lingkungan yang dipetakan, yang menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja pembelajaran. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya reinforcement learning itu. Ya, jadi dalam reinforcement learning itu, untuk prosesnya itu ada namanya reward. Ketika dalam proses itu dia benar menjawab ya. Di sini kita bilas ada inputan apel ya, kemudian direspon bahwa itu adalah mangga, sehingga dia tidak mendapat reward. Nah, kemudian nanti dia akan diberikan pelatihan atau pembelajaran ya, bahwa inputan yang tadi itu adalah apel, bukan mangga. Nah, di sini dititik beratkan dalam reinforcement learning itu adanya reward ketika respon yang diberikan itu benar. Nah, kalau jika respon yang diberikan itu salah, maka dia akan diberikan pelatihan atau pembelajaran. Seperti itu ya. Itu reinforcement. Next, ada yang namanya online learning ya. Jadi dalam artificial neural network ada namanya online learning ya.
Jadi dalam buku yang kita bahas ini ada online learning dan offline learning. Nah, jadi untuk online learning ini pembelajarannya penyesuaian pada bobot dan ambang batas jaringan dilakukan setelah menyajikan setiap sampel pelatihan. Dengan demikian, setelah melakukan langkah penyesuaian, masing-masing sampel dapat dibuang. Ya. Pembelajaran online dikonfigurasi biasanya digunakan ketika perilaku sistem yang dipetakan ini berubah dengan cepat, sehingga adopsi pembelajaran offline adalah hampir tidak praktis karena sampel yang digunakan pada saat tertentu mungkin sudah tidak ada lagi, mewakili perilaku sistem dalam momen posterior. Jadi dalam online learning ini untuk sampel-sampel yang tidak sesuai itu dibuang. Nah, karena pola disajikan satu persatu, bobot dan ambang batas tindakan penyesuaian terletak dengan baik dan tepat waktu, dan mereka mencerminkan perilaku tertentu keadaan sistem. Oleh karena itu, jaringan akan mulai memberikan informasi yang akurat. Tanggapan setelah menjanjikan sejumlah besar sampel. Jadi itu online learning ya. Kemudian ada offline learning. Itu pembelajaran offline learning ini disebut pembelajaran batch yang menyesuaikan pada vektor bobot dan ambang jaringan. Dilakukan setelah semua set pelatihan disajikan, karena setiap langkah penyesuaian memperhitungkan jumlah kesalahan yang diamati dalam sampel pelatihan sehubungan dengan nilai yang diinginkan untuk output mereka. Nah, oleh karena itu, jaringan yang menggunakan pembelajaran offline membutuhkan setidaknya satu periode pelatihan untuk menjalankan satu langkah penyesuaian pada bobot dan ambang batasnya. Oleh karena itu, semua sampel harus tersedia selama seluruh proses pembelajaran. Ya, itu tadi bedanya online dan offline. Kalau online itu sampelnya jika tidak sesuai akan dibuang. Kalau offline sampelnya harus tersedia selamanya ya. Nah, jadi itu tadi ya pemaparan tentang supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, offline learning, dan online learning. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Demikian apa yang saya sampaikan pada bagian 3.1 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.